Kita sudah berangkat dari DoubleTree by Hilton Amsterdam menuju Hilton Düsseldorf. Aliansi Promosi Pariwisata Indonesia (APPI) akan menggelar misi promosi internasional bertajuk Europe Sales Mission 2026 pada 22 hingga 28 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi pariwisata Indonesia di pasar Eropa dengan menampilkan sejumlah destinasi unggulan seperti Bali, Labuan Bajo, Lombok, Kepulauan Gili, Yogyakarta, hingga Bromo. Misi promosi tersebut akan berlangsung di 3 kota utama yakni Amsterdam, Belanda, serta Düsseldorf dan Stuttgart, Jerman. Ketiga kota tersebut dikenal sebagai pasar wisatawan mancanegara potensial dengan daya beli tinggi. Ketua APPI Gufron CHA menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara pelaku industri pariwisata dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia serta didukung maskapai mitra di Eropa, Singapore Airlines. APPI berhasil mengundang sejumlah mitra travel terkemuka Eropa, diantaranya Der Tour Group, Meyers Weltreisen, Travel Counselors, Talisman, 333 Travel, TUI Netherlands, TUI Dutchland, Tisler Reisen, All Tours, Jong Intravagantis, Smaragd Reisen, dan Explorer Van Reisen, serta berbagai agen perjalanan lain yang aktif memasarkan Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 26 delegasi dari 20 pelaku industri pariwisata yang mewakili Bali, Lombok, Gili Trawangan, hingga Labuan Bajo. Menurut Gufron, promosi pasar Eropa secara rutin dilakukan khususnya menjelang ajang ITB Berlin, guna memperkuat kerjasama dengan mitra internasional sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026. Meski kegiatan difokuskan di Belanda dan Jerman, jangkauan promosi diyakini mencakup pasar Eropa secara luas. Hal ini karena sejumlah agen perjalanan besar di kedua negara memiliki jaringan pemasaran lintas negara di kawasan Eropa. Berdasarkan data kunjungan wisatawan Eropa, 4 negara penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia dan Bali pada 2025 yakni Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda mencatat total 943.882 kunjungan. Angka tersebut meningkat 5,19% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 897.285 kunjungan. Melalui Europe Sales Mission 2026, APPI menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan Eropa sebesar 10 hingga 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kegiatan promosi tahun ini, APPI juga akan menonjolkan perkembangan produk dan layanan pariwisata Indonesia. Kementerian Pariwisata dijadwalkan mempresentasikan kemajuan sektor pariwisata nasional, termasuk pengembangan konsep sustainability, regenerative tourism, wellness tourism, serta kekayaan gastronomi Indonesia. Misi promosi ini juga rencananya dihadiri perwakilan kehormatan termasuk Duta Besar Republik Indonesia di Belanda serta pejabat Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Düsseldorf dan Stuttgart. Selain memperkuat kerjasama komersial, kegiatan ini menjadi sarana promosi budaya, tradisi, bentang alam, dan keramahan masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi rangkaian awal menuju ajang bergengsi ITB Berlin 2026, pameran industri perjalanan terbesar di dunia yang akan digelar pada 3 hingga 5 Maret 2026. Jadi dari 4 negara utama penyumbang wisatawan ke Indonesia dan Bali khususnya, itu di 2025 itu ada sebesar 943.882 dan di 2024 ada 897.285. Jadi ada kenaikan 5,19% 2025 dibanding 2024. Nah, dengan adanya spesial event yang kali ini, kita berharap tentunya tahun ini akan ada peningkatan sekitar 10-12% dibanding dengan tahun 2025. Tentu kita akan mengupdate produk dan servis dari masing-masing industri yang akan ikut, dan tentunya kita akan memberikan satu presentasi destinasi Indonesia, bagaimana sih sebenarnya progres dari perkembangan pariwisata Indonesia secara keseluruhan, dan nanti tentu hal ini akan dipresentasikan oleh tim Kementerian Pariwisata.
tentu effort kita sustainability, regenerative tourism, kemudian wellness, kemudian juga gastronomi itu akan menjadi ikon-ikon promosi tahun ini ke Eropa. Ketua Komite APPI Ide Bagus Karisma Wijaya menambahkan promosi ini juga bertujuan menjaga eksistensi Indonesia di pasar tradisional Eropa, sekaligus memperkuat citra positif destinasi khususnya Bali yang masih menghadapi sejumlah tantangan persepsi seperti kemacetan dan kebersihan. Selain Bali yang masih menjadi tulang punggung pariwisata nasional dengan kontribusi sekitar 80% industri pariwisata Indonesia, APPI juga mengangkat konsep promosi Bali and Beyond dengan menampilkan destinasi alternatif seperti Labuan Bajo, Lombok, Kepulauan Gili, Yogyakarta, dan Bromo. Promosi yang dilakukan dalam skema business to business B2B ini turut menyoroti tren pariwisata terbaru, termasuk wisata gastronomi, gaya hidup wellness, serta pengalaman wisata berbasis budaya dan lingkungan. Meski demikian, APPI mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam menarik wisatawan Eropa, seperti persaingan dengan destinasi lain di Asia Tenggara dan Asia Selatan, serta tingginya biaya tiket penerbangan dari Eropa ke Bali. Kalau Bali kan is one of the leading ya sebagai pemain utama lah ya, karena memang Indonesia ya as you know ya banyak beragam makanan ya kan, dan Bali pada khususnya emang sangat terkenal dengan restoran-restoran yang lifestyle tradisional macam-macam gitu. Jadi itu yang dan tetap evolving gitu kan di Bali ini, tetap berkembang ya, memang kompetitif. Restoran bisnis gastronomi itu emang kompetitif sekali ya di Bali, tapi ya itu yang bikin kita terus maju kan gitu. Dan itu yang kita mau sampaikan ke market, kalau itu menjadi salah satu daya tarik lah. Saya kira sebagai tourist destinations, masalah itu sih semua ada masalah seperti itu gitu. Influencernya kan like or dislike ya gitu, tapi kan yang penting kita datang ke sana untuk present gitu. Kalau kita ada di sana dan kita menyampaikan kalau nothing change. Kabar Bali Hits mengabarkan.